Monggo yang mau sawer uang paket internetnya bosku, hehehe. 581. Chris sangat marah. Brengsek, aku benar kesal dengan orang-orang ini. Kalau mereka mengetahui kebenarannya, mereka pasti sudah gila. Chris berkata lagi, kita mempertaruhkan hidup kita, dan mereka malah memaki-maki kita di belakang. Tidak semuanya, Dewan menghiburnya, masih banyak orang-orang yang mendukung kita. Semua orang berbeda-beda pendapat, kau tidak usah terlalu memikirkannya. Mereka menunjukkan senyuman tipis. Meskipun kehilangan berat selama ini, tetapi untungnya mereka bisa bertahan pada serangan pertamanya Ghost. Mereka memiliki waktu istirahat dan peningkatan yang singkat. Aku tidur sebentar, seluruh badannya Damar merasa lelah. Dia duduk di barisan belakang, Lilia duduk di sebelahnya, dan terus memijatnya pelan-pelan. Orang yang mengalami tekanan banyak tidak diragukan adalah Damar. Karena Iman sudah bersiap untuk mati setelah menggunakan jurusan itu. Dan Damar harus menanggung semuanya setelah itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Raisa duduk di pinggir, dia memandang keluar dan memikirkan sesuatu. Talia duduk di sebelahnya, dia tidak tahan untuk bertanya padanya, apakah kau sedikit menyesal karena telah bergabung dengan kami dan Night Watcher? Raisa tersenyum terhadapnya, aku tidak berpikir seperti itu, aku hanya memikir kapan semua ini akan berakhir. Kalau kau di Sin City, mungkin kau bisa merasa lebih ringan. Sin City adalah surga bagi dunia bawah tanah, di situ banyak sekali orang ahli. Meski Ghost, kecuali Gold Ghost, mereka tidak begitu bersedia masuk ke dalamnya. Kalau kau bertetap di situ, seharusnya kau bisa lebih aman, kata Talia. Di situ sangat membosankan, aku lebih suka bersama kalian, Raisa berkata, namun, aku memang merasa banyak tekanan. Dan harus melewati setiap saat yang berbahaya, tetapi aku tidak menyesal. Aku sangat senang ketika bersama kalian, aku merasa aku masih hidup selama aku bersama kalian. Kebanyakan orang Sin City bersikap sopan terhadapnya karena kedudukannya, maka dia tidak ada teman. Dia pun tidak suka pada hot gas, dan dia merasa jauh dengan orang bertingkat dewa yang lainnya. Jadi, tidak ada yang berkomunikasi dengannya dengan setara. Setelah perang ini berakhir, seharusnya kita bisa beristirahat untuk waktu yang lama. Talia menantikannya. Skala serangan kali ini terlalu besar, Night Watcher tidak bisa menahan lagi jika seperti ini terus-menerus. Apakah kita akan menang? Kemudian, dia menundukkan kepala sambil bergumam. Mereka mengobrol ketika mobil berlaju. Mereka menemui banyak orang biasa di jalan, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Hampir 1 jam kemudian, Damar telah dibangunkan. Mereka tiba di tempat di mana Adelio melandaskan pesawat. Mereka tidak menunggu dan langsung menaiki pesawat untuk menuju markas Night Watcher negara H. Penerbangan pesawat sangat cepat, mereka tiba di markas Night Watcher negara H sekitar 2 atau 3 jam kemudian. Pesawat berhenti langsung di markas, dan tubuh Damar juga lumayan terpulih. Beberapa orang berjalan keluar dari mobil. Seluruh markas sangat sepi saat ini, kebanyakan orang pergi untuk perang, hanya beberapa orang yang bertanggung jawab atas logistik yang tersisa. Termasuk tenaga medis dan orang-orang yang bisa melawan. Semuanya keluar untuk bertarung. Damar langsung pergi ke gedung utama, dan dia merasakan keadaan Hugo. Lalu, mereka lekas masuk ke kantor tempat Hugo berada dengan tanpa ragu-ragu. Setelah masuk ke dalam kantor, Damar melihat Hugo membelakangi mereka dan memegang segelas teh. Ketika melihat Damar dan lain telah tiba, wajahnya menunjukkan sebuah senyuman. Kemudian, tatapan Damar mengarah ke samping, dia merasa ada sesuatu di dekatnya yang menariknya. Saat dia melihat ke atas, pupil matanya menyusut tajam. Ini, Damar bertanya dengan takjub. Di meja konferensi sampingnya, ada tulang yang tak terhitung jumlahnya yang padat. Semuanya mirip dengan tulang naga.
Ini adalah semua tulang yang dikumpulkan oleh Red Lotus selama ratusan tahun ini. Hugo berkata, pilihlah tulang nagamu sendiri. Untuk yang lain telah mencapai tingkat dewa, kalian juga boleh memilih tulang yang cocok untukmu. Seharusnya semuanya ada di sini. Thalia, Raisa dan Pugu merasa senang. Jika mereka bisa menemukan tulang dan menyerapnya, ini akan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Thalia lekas berlari ke depan, lalu mengambil sebuah tulang yang sebesar telapak tangan. Detik berikutnya, tulang tersebut langsung menghilang di tangannya Thalia. Seluruh badannya mengalir sebuah energi panas. Chi Thalia telah meningkat banyak. Raisa memandangnya dengan terkejut. Kau menyerapnya begitu saja. Raisa pernah menyerap beberapa tulang tersendiri, tetapi proses penyerapannya sangat lama. Bahkan dia butuh waktu 1 tahun untuk menyerapkan 1 tulang saja. Sebelumnya, dia merasa mengerikan ketika melihat Damar menyerap 1 tulang dalam beberapa hari. Dia tidak tahu bagaimana Damar menyerapnya sebelumnya. Dan sekarang, Thalia bahkan menyerapkannya di detik dia mengambil tulang itu. Kecepatan seperti ini benar di luar dugaannya. Anggota tim 11.762 memang adalah orang terhebat. Thalia segera menemukan 1 tulang lagi, dan tulang ini menyerap di tangannya seperti sebelumnya. Ini, Raisa dan Pugu melebarkan matanya. Pugu juga menemukan tulang untuk dirinya, tetapi dia hanya bisa menyerap setengah darinya, dia tidak bisa menyerap sisanya lagi. Mereka memandangnya dengan kaget. 3 tulang, 4 tulang, 5 tulang, sampai tulang yang ke-16, dan Thalia menemukan dirinya tidak bisa menyerap tulang ke-17. Damar pun merasa terkejut. Dia pernah menyerap tulang secepat itu sebelumnya. Tetapi, ketika dia telah menyerap tulang ke-12 atau 13, dia tidak lagi dapat menyerap semuanya sekaligus. Dan itu akan memakan waktu tertentu untuk menyerapnya lagi. Thalia menyerapnya jauh lebih cepat darinya. Ya, bakatnya gadis ini memang tidak diragukan. Pada awal tim 11.762, dia adalah wakil kapten selain Damar. Damar mendapat kemajuan cepat karena dia selalu menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Sebagian besar kemampuannya bergantung pada pertarungan. Tapi ini berbeda dengan Thalia. Thalia menghabiskan sebagian besar waktunya di posisi yang relatif aman. Tapi dia selalu menjadi peringkat kedua dalam tim, tepat setelah Damar. Hanya tingkat dewa yang membuatnya tertahan selama 3 tahun. Jika bukan karena 3 tahun itu, mungkin dia sudah melebihi tingkat dewa dari awal. Pada saat ini, tubuh Thalia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. 16 tulang, dan masih ada waktu setengah bulan. Dia harusnya bisa menyerapnya lebih banyak. Saat mencapai jumlah sekitar 20 tulang, maka Thalia akan menjadi selevel dengan Dempsey. Jika waktunya lebih lama, kemungkinan besar dia akan mencapai Half Undying Flame. Apakah inilah namanya takdir? Hugo bergumam, serangan bos kali ini, jumlah yang mencapai tingkat dewa menjadi banyak. Takdir banyak orang sepertinya terwujud. Dilihat dari aura yang Thalia pancarkan, yang diserap seharusnya adalah tulang Phoenix. Dan Guntur yang barusan pergi juga membawa tulang-tulangnya. Dia telah menyerap 13 tulang dalam sekaligus. Ditambah 5 tulang yang dia serap sebelumnya, maka jumlahnya sudah mencapai 18. Damar dan Thalia tertegun, sepertinya kecepatan penyerapannya Guntur lebih cepat daripada mereka berdua. Sayang sekali, Hugo menghela napas, kalau memberi kalian bertiga waktu yang cukup, kalian mungkin akan mencapai level Undying Flame. Mungkin 2 bulan lagi, Guntur dan Thalia pun bisa mencapai Half Undying Flame, waktu kita sangat sedikit. Bagaimanapun, sekarang ada 2 orang lagi yang bisa melawan Red Ghost, kata Damar. Bersambung, 582. Benar, ahli-ahli yang di Night Watcher sangat sedikit saat ini. Orang yang lebih tua seperti Sebastian, usia mereka terlalu tua, dan sangat sulit untuk meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat.
Sebastian adalah peringkat 4 di daftar Master, dia mencapai kemajuan sedikit selama dia bertarung dengan Red Ghost. Namun, yang dia mampu lakukan hanya melawan satu Red Ghost saja. Dan dia pun butuh bantuan ahli yang lain untuk melawannya. Sekarang, mereka mendapat 2 orang ahli lagi dengan kemajuan Guntur dan Thalia. Maupun Guntur atau Thalia, mereka mungkin dapat melawan Red Ghost setelah waktu setengah bulan ini. Tentu, mereka memiliki senjata rahasia, yaitu Dewan. Dewan yang sekarang sudah mampu menghadapi Red Ghost. Keberadaannya akan menjadi variabel besar. Tetapi dia belum bisa membunuh Gold Ghost. Yang bisa melawan Gold Ghost hanya Damar. Untungnya, Ghost-Ghost yang lain sudah bisa mereka lawan. Apakah Pak Iman masih mengejar Purple Ghost? Tanya Damar mendadak. Tidak, Hugo berkata, dia sudah tiba di arah utara saat ini. Purple Ghost itu bersama dengan Ghost-Ghost yang lain. Ghost yang di langit pun mendarat semuanya. Apakah kau mau tahu berapa jumlahnya? Ya, Damar mengerutkan kening, ada berapa totalnya? 1 Purple Ghost, 6 Gold Ghost, 17 Red Ghost, dan Blue Ghost yang lebih dari 23.000. Nada Hugo serius. Ini tidak termasuk Ghost yang sudah mati. Jika kau belum mencapai Hellfounding Flame, maka Pak Iman pun tidak bisa melawannya. Ghost-Ghost tersebut akan menghabisi kita semua. Pak Iman hanya sendiri. Thalia bertanya. Ya, Iman menghalangi para Ghost dengan sendiri. Dan Ghost-Ghost itu tidak keluar untuk menyerang lagi. Mungkin Purple Ghost itu juga takut padanya. Setelah Hugo selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi diam seketika. Thalia bertanya, apakah Pak Iman harus mengeluarkan jurus itu? Ya, Hugo tersenyum, tidak ada cara lagi, waktu kita terlalu sedikit. Kita harus menang dalam perang ini. Mungkin, kemudian, dia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, ini adalah takdirnya. Kami sudah sangat tua, dan waktunya meninggali dunia. Kalian tidak usah banyak berpikir, fokus dalam perang saja. Setengah bulan ini, kalian pergi ke kota LH saja. Dan Project Seed akan segera dimulai. Aku sudah menyisakan kuota untuk keluarga-keluarga kalian. Tidak usah, untuk apa menggunakan itu? Mending semuanya bertetap di bumi. Chris mengerutkan bibir. Mereka berpikir bahwa Project Seed ini tidak berguna. Pemahaman manusia tentang alam semesta terlalu sedikit. Akan menjadi sangat rugi jika bumi diserang saat mereka pergi. Hugo mendengar apa yang mereka katakan, dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kalian kembali ke kota LH dulu. Aku harus bergegas ke arah utara. Kali ini, sebagian besar Night Watcher dari seluruh dunia akan berkumpul bersama. Untuk berperang dengan para Ghost, dan aku tidak tahu berapa banyak yang bisa bertahan. Dalam 15 hari ini, cepatlah meningkatkan diri kalian sebisa mungkin. Damar dan lainnya mengangguk. Adelio, pilot eksklusif tim mereka akan membawa mereka semua pergi. Beberapa orang berjalan turun dari gedung, dan ketika mereka hendak pergi, sebuah suara terdengar di belakang Damar. Damar, dia menoleh dan melihat ke atas. Seorang gadis cantik tersenyum dan melambai tangan padanya. Itu adalah Wendy. Damar menghela napas, dia sudah lama tidak bertemu dengan gadis ini. Dia menoleh ke arah Lilia dan lain, kalian pergi dulu saja, aku ingin mengobrol dengannya sebentar. Lilia mendengus dingin, lalu berbalik badan dan pergi. Damar merasa canggung dan menggaruk kepalanya, dia menghampiri Wendy dan bertanya, kau sudah mencapai tingkat tinggi. Wendy merasa senang dan menjawab, bagaimana? Hebat kan aku? Kakek Hugo bilang kalau aku sudah mencapai tingkat puncak, aku bisa bergabung dengan tim kalian. Ada sedikit kejutan di wajah Damar. Hanya 3 atau 4 bulan sejak Wendy memasuki Night Watcher, dia benar-benar mencapai tingkat tinggi, kemajuannya memang besar. Damar dan Thalia disebut jenius. Awalnya mereka membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mencapai puncak.
Ketika Damar dan Thalia bergabung dengan Night Watcher, mereka masih sangat muda, 17 atau 18 tahun. Tapi Wendy berbeda, dia baru menjelajahi jalan seni bela diri saat berumur 24. Dalam dunia seni bela diri, lebih baik berlatih saat masa kecil. Keduanya menemukan tempat untuk duduk. Wendy cemberut dan berkata, "Aku sebenarnya ingin berpartisipasi dalam perang kali ini." Tetapi kakek Hugo dan yang lainnya tidak setuju, dan mereka mengatakan aku harus mencapai tingkat puncak dulu. Ini adalah hal yang baik untukmu. Meskipun kau sudah siap untuk berpartisipasi dalam perang, tapi kau belum pernah berpengalaman. Pertempuran skala besar ini terlalu penting. Kau belum berlatih bersama, dan kau mungkin tidak dapat membantu saat itu. Setelah pertempuran ini selesai, kau bisa melatihkan diri dengan membunuh Blue Ghost. Wendy duduk di kursi, kedua kakinya bergoyang terus-menerus. Dia memiringkan kepalanya sambil menatap Damar, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Damar, jika perang kali ini berakhir dan kau selamat, ayo kita menikah." Hah, Damar terkejut. Dia tidak mungkin tidak mempunyai perasaan sama sekali terhadapnya. Dan keduanya pernah berciuman sekali. Wajah Wendy sedikit memerah dan berkata lagi, "Orang tuamu juga menyukaiku, bukan? Aku tidak muda lagi, sudah hampir waktunya untuk menikah. Jika memungkinkan, mari kita menikah." Ahem, Damar terbatuk dan menjawab, "Mari kita bicarakan saat aku selamat, pertempuran ini." Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Wendy berkata dengan serius, "Aku percaya bahwa kau pasti akan selamat. Ketika aku mencapai tingkat puncak, aku akan bertarung bersamamu." Damar hanya terdiam. Dia menikmati kedamaian yang singkat ini. Dia mengobrol dengan Wendy dan mereka berbicara tentang kota JC. Wendy mengatakan bahwa setelah perang berakhir, dia akan kembali ke kota JC untuk memberitahu teman-temannya. Dia sekarang menjadi Night Watcher yang sangat kuat atau semacamnya. Damar tersenyum dan mengobrol dengannya sebentar, lalu dia melihat waktu dan berkata, "Aku tidak bisa mengobrol denganmu lagi, aku harus pergi, kau harus cepat berlatih." Wendy mengangguk dan berkata, "Ya, kemampuanku pasti akan segera meningkat. Lalu aku akan bertarung bersamamu." "Ngomong-ngomong, di mana Sela?" Damar bertanya. "Dia sedang berlatih untuk mencapai tingkat puncak," jawab Wendy. "Bakat Sela sangat bagus, dia berlatih seni bela diri dengan ayahnya sejak dia masih kecil." Damar tersenyum dan berkata, "Begitu cepat, kah? Kali ini, kau harus menjaga semuanya. Jika Night Watcher kita kalah di utara, bawalah orang tuamu dan mencari tempat untuk bersembunyi. Night Watcher tidak akan kalah. Aku percaya padamu." Wendy berkata sambil memiringkan kepala. Di arah utara saat ini, sebuah dataran yang luas, tempat ini awalnya penuh dengan sawah, tetapi saat ini sawah sedikit berantakan. Di kejauhan, sekelompok besar ghost berkumpul di sana, dan ada sebuah selokan di depan mereka. Ini seperti potongan parit dengan pisau atau pedang. Di depan selokan, seorang lelaki tua yang membawa pedang berdiri di sana. Dia menghadapi begitu banyak ghost sendirian, tanpa rasa takut. Ya, iman dan pedangnya menghalangi semua ghost di situ. Tidak ada satupun yang berani maju. Dia memulihkan kondisi puncaknya, dan juga mengulur waktu untuk Damar dan yang lainnya. Dia akan memperjuangkan waktu setengah bulan, karena tubuhnya, kondisi puncaknya akan hilang setelah setengah bulan. Dan dia akan menjadi semakin lemah setelah itu. Mungkin karena takut, ghost-ghost itu tidak bertindak ketika menghadapi Iman sendirian. Purple Ghost sesekali berbicara kepada Iman yang di depannya, tapi Iman tidak mengerti apa yang dia katakan. Pada saat ini, Iman sedang duduk di tanah sambil memegang semangkuk mie. Seseorang membawanya barusan. Setelah makan, dia meletakkan mangkuk itu di tanah dan berkata sambil tersenyum tipis, "Damar, aku hanya bisa bertahan setengah bulan lagi." Bersambung.
583. Adelio mengemudikan pesawat jenis baru dan terbang lagi ke markas Nightwatcher negara H. Kecepatan terbang pesawat baru itu sangat cepat, dan mereka berhasil mendarat di LH dalam waktu 1 jam. Kota LH terpelihara dengan baik, bahkan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tetapi orang-orang masih belum kembali bekerja. Kebanyakan orang masih bersembunyi di rumah. Kali ini benar-benar menakutkan, mereka berinternet setiap hari untuk mempelajari segala yang terjadi. Setelah insiden pecah, Nightwatcher tidak menyembunyikan apapun. Video berita diputar setiap hari, termasuk jumlah orang yang terbunuh, orang biasa dan Nightwatcher. Berita-berita ini diperbarui setiap hari. Gold Ghost yang berkumpul di utara juga akan muncul di TV setiap hari, dan Nightwatcher juga memberitahu semua orang bahwa jika mereka kalah dalam pertempuran ini, semua orang dapat melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Semua orang masih dalam situasi panik. Mereka yang dulu memaki Nightwatcher mulai berkurang, dan mereka tiba-tiba sadar jika Nightwatcher kalah, maka mereka akan mati juga. Ketika orang-orang menyadari hal ini, suara memaki telah berkurang dan lebih banyak suara yang mendukung. Tetapi masih ada beberapa orang yang tetap menghujat mereka untuk menarik perhatian. Damar tidak peduli dengan hal-hal yang semacam ini, tetapi Chris terus berinternet dan membalas makian orang-orang itu. Dia tidak berhenti memainkan ponselnya dari negara O hingga saat ini, dan ponselnya kehabisan daya pada akhirnya. Damar dan rombongannya berjalan keluar dari bandara kota LH, dia meregangkan pinggangnya dan berkata, "Kalian kembalilah ke markas Nightwatcher. Apakah kau tidak pergi bersama kami?" Talia bertanya, "Aku akan mencari tempat. Kita hanya punya waktu setengah bulan. Selama waktu ini, kita harus beristirahat lebih tenang. Ada terlalu banyak orang di markas Nightwatcher." Damar berkata, "Aku akan menemukan tempat yang relatif lebih tenang." "Ya," kata Lilia, "aku dan yang lain juga berencana memanfaatkan waktu ini untuk mencapai tingkat dewa." Omong-omong, Wadi berkata pada saat ini, "Aku tidak berpikir aku dapat mencapai tingkat dewa dalam waktu singkat, jadi aku tidak akan bersama kalian. Aku akan tinggal di markas Nightwatcher." Damar tercengang, dia melirik Wadi dan kemudian ke Talia. Wadi adalah murid Talia, dan Damar menghormati pendapat Talia. Talia tidak kecil hati, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tidak apa-apa, sekalian kau bisa menjaga orang tuaku di sana." Mendengar apa yang dia katakan, Damar mengangguk dan menjawab, "Baiklah, bagaimana denganmu Bagas? Bagaimana rencanamu?" "Sebaiknya aku menemani orang tuaku," dia berkata tanpa daya, "bakatku benar-benar tidak bagus. Aku sudah menyerah dan kemudian aku akan mencari Pahugo dalam 2 hari ini. Dia menyuruhku belajar darinya beberapa tahun, jadi aku harus meninggalkan tim ini sementara." Damar mengangguk. Bakat seni bela diri Bagas memang tidak terlalu bagus, dan Hugo secara pribadi akan melatihnya selama beberapa tahun. Tim mereka berpisah jalan, Damar dan Lilia pergi mencari Binar. Mereka berencana mencari Binar untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari. Setelah masuk ke dalam mobil, Lilia menghela napas. Sepertinya ada yang aneh dengan Wadi. "Hah?" Ekspresi Damar berubah. "Apa maksudmu? Terakhir kali kita kembali ke kota NJ, dia hanya ingin tetap berada di sisi markas Nightwatcher, kali ini juga." Lilia menyentuh hidungnya dan berkata, "Dia jelas bukan tipe orang yang tidak bergaul dengan anggota tim. Aku merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu di markas Nightwatcher, atau bahwa ada orang-orang di markas Nightwatcher yang dia pedulikan." "Siapa gadis yang dia sukai?" Damar bertanya. "Menurutku bukan seperti itu," kata Lilia. Damar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Lilia tersenyum pahit, "Tentu saja, mungkin saja aku terlalu sensitif baru-baru ini. Ayo pergi mencari Binar dulu." Damar menelepon Binar dan memberitahu kedatangan mereka. Binar menjawab dengan cepat,
dan dia langsung mengirim sebuah alamat ke Damar. Sekitar 1 jam kemudian, di daerah kota LH yang paling mahal. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang kaya kota LH berada. Jauh lebih mahal daripada daerah di Jalan Permata Timur. Villa-villa di sini benar-benar terpisah, dan meliputi area yang sangat luas. Harga masing-masing bangunan melebihi miliaran. Damar menghentikan mobil di gerbang kompleks, kemudian dia keluar dari mobil. Binar sedang menunggu mereka di pintu, ekspresinya agak serius dan sedikit khawatir. Setelah melihat Damar dan Lilia turun, Binar menyapa Lilia dengan cepat dan berkata, "Halo, Dokter Lilia." Lilia mengangguk, lalu menyapanya. "Tempat yang aku atur untuk kalian adalah salah satu villa di kompleks ini. Tempat ini bisa ditinggali 10 orang lebih, dan aku telah memanggil pembantu dari rumahku untuk kalian. Dia sangat baik, dan masakannya sangat enak," kata Binar. "Terima kasih," Damar berkata sambil tersenyum. Binar menghela napas dan berkata, "Damar, katakan yang sebenarnya, bagaimana situasinya sekarang? Aku melihat di TV bahwa ada ghost di atas level emas yang muncul kali ini. Apakah kalian mampu? Bagaimana situasi mereka sekarang? Kenapa mereka semua berkumpul di utara?" Damar menghela napas juga. "Aku tidak tahu persis mengapa mereka berkumpul, tetapi kemungkinan besar karena mereka takut Gold Ghost terbunuh oleh kita. Karena mereka berkumpul, maka ini menjadi sulit untuk melawannya. Berapa besar kemungkinan untuk menang?" Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Meskipun aku bertangan satu, tetapi aku juga seorang tentara. Kau bisa tinggal di kota LH dengan tenang. Kau tidak perlu memikirkan apapun. Jika kita kalah, kau melarikan diri bersama istri dan anak-anak. Uang mungkin tidak akan berguna saat itu." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Ketika saatnya tiba, pergilah ke daerah kota YZ. Menurut Dr. T, manusia akan punah dan hanya tersisa sekitar 20% jika kalah, dan bagian dari manusia akan mundur ke daerah kota YZ." Meskipun Damar tidak menyukai Dr. T, namun dia harus mengakui bahwa orang ini memiliki beberapa kemampuan, setidaknya lebih baik daripada dirinya saat ini. Damar curiga bahwa dia telah mencapai Undying Flame, karena dia dapat membunuh Gold Ghost secara diam-diam. Dan apa yang dia duga kemungkinan besar benar. Jadi, dia menyarankan Binar untuk pergi ke daerah kota YZ. Binar mengangguk dan menjawab, "Oke. Aku akan membawa kalian ke tempat tinggal kalian dulu." Binar membawa mereka ke tempat tujuan. Tempat itu adalah villa di tepi laut dengan pemandangan yang cukup bagus. Pemandangannya membuat perasaan mereka lebih ringan. "Bagaimana? Apakah kalian menyukainya?" tanya Binar. "Cukup bagus." Lilia tersenyum sedikit. "Terima kasih. Kami akan tinggal di sini selama setengah bulan, dan kau bisa menjemput kami saat itu juga," kata Damar. "Apakah kalian akan berperang dengan ghost-ghost setelah 15 hari?" Binar menelan ludahnya dan bertanya. "Ya," Damar mengangguk. Bersambung 584. Setelah menemukan tempat yang bagus, Damar mengambil kunci mobilnya. Kemudian dia mengendarai mobil bersama Lilia dan menuju ke arah markas Night Watcher. Jumlah penduduk yang tinggal di markas Night Watcher semakin bertambah. Warga-warga dari Sin City juga mengevakuasi hingga mereka sampai di sini. Untungnya, Tirta telah meninggalkan tempat ini bersama anak buahnya, sehingga banyak ruangan kosong di sini. Ketika Damar sampai di markas Night Watcher, orang tuanya Lily dan Damar sedang mengelilingi tempat ini. Melihat Damar telah kembali, Lily dan Rudy dengan cepat mendekati dia. Rudy berkata, "Akhirnya kau kembali. Aku dan ibumu sangat khawatir mengenai keselamatan kau." Maya berdiri di tempat yang jauh dari mereka. Dia tidak mendekati Damar. Wajahnya penuh dengan kemarahan, lalu dia mendengus dan kembali ke rumahnya. "Ayah, kau tidak perlu khawatir padaku. Anakmu ini cukup tangguh," kata Damar. Rudy tersenyum dan berkata,
Benar, kau adalah anak yang tangguh dan berani. Rudy menghabiskan waktu di sini, dan dia berada di sini selama sehari. Setelah mendengar bahwa Rudy adalah ayahnya Damar, sang pahlawan yang membunuh Ghost, banyak orang datang kepada Rudy untuk menyapa dan menyampaikan rasa hormat mereka kepadanya. Saat itulah Rudy dan istrinya benar-benar merasa bahwa anak mereka adalah orang yang sangat hebat. Damar tidak pernah menceritakan banyak hal kepada mereka, tetapi sekarang mereka sudah mengerti mengapa Binar selalu mendengarkan perintah Damar dan menuruti dia, atau mengapa Damar mampu menjatuhkan keluarga Ardiansyah dalam waktu yang singkat setelah Damar kembali dari kota LH. Hartono juga datang ke sini untuk menemui Damar. Mereka telah berkendara selama 1 hari, dan seluruh anggota keluarga Dewanto telah berkumpul di lokasi yang dibagikan oleh Lily. Anggota keluarga Dewanto sungguh sangat banyak. Ratusan dari mereka telah datang ke tempat ini. Damar dan Hartono bercakap-cakap untuk sebentar, lalu Damar melihat ke Rudy berkata, "Aku mau bertemu dengan ibu terlebih dahulu." Damar menghindari orang-orang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Maya sedang duduk sendirian di sofa, sambil menangis. "Bu, kau kenapa menangis?" Damar mendekati dia, lalu dia duduk di samping Maya dan bertanya kepadanya. Kau menjadi orang yang berhasil. Kau hebat ya," kata Maya sambil menangis. "Selama ini, ibu dan ayahmu kira kau telah ditangkap dan dipenjarakan, tetapi apa yang terjadi? Damar Ardiansyah, kau menjadi salah satu dari Night Watcher. Berkelahi dan membunuh orang, apakah kau pernah berpikir, jika kau mati, bagaimana dengan ayahmu dan ibu?" Damar kehilangan kata. Dia tahu bahwa sebagai orang tua hanya mengharapkan anaknya memiliki hidup yang aman dan tenang. Walaupun anaknya bukan orang yang berprestasi, walaupun anaknya bukan merupakan orang yang dianggap sebagai pahlawan oleh orang lain. Setelah Maya mengetahui situasi Damar, tidak seperti Rudy, hati Maya dipenuhi kekhawatiran. Maya tidak bisa tenang, ketika dia memikirkan putranya berhadapan dengan monster setiap hari. Dia selalu khawatir pada anaknya. Setiap hari, dia menonton televisi, yang menyampaikan berita tragedi yang terjadi karena Ghost. "Bu," Damar memegang tangannya Maya dan berkata, "Jika aku tidak menjadi Night Watcher, aku akan benar-benar menghabiskan seumur hidupku di penjara. Tanpa kehidupan yang kita miliki sekarang, keluarga Ardiansyah masih bebas dari hukuman. Selain itu, anakmu telah menjadi orang yang tangguh, bahkan Ghost yang biasa tidak dapat melawanku. Aku mampu membunuh mereka dengan 1 jurus saja. Jadi, yakinlah, bahwa anakmu ini sangat aman." Maya mendengus, dia tersenyum pahit, ibu juga tahu semua ini. Namun, ibu tetap khawatir padamu. Ibu sudah dengar dari mereka, kau akan melawan mereka lagi. Bu, siapa yang akan melindungi ibu dan ayah jika aku tidak kuat? Pasukan Ghost telah turun, harus ada yang melawan mereka. Jika aku dan yang lain tidak maju dan berjuang untuk manusia, korban hanya akan bertambah, mereka akan menyerang dan membunuh kita. Dan pada saat itu, manusia telah kehilangan kemampuan untuk melindungi diri. Damar menjelaskan semua ini kepada Maya. Maya menyeka air matanya dan berusaha untuk menahan tangisannya. Dia berbalik badan, melihat Damar dan berkata, "Apapun yang terjadi, kau harus menjaga keselamatanmu. Kembali kepada kita, ibu dan ayahmu, kita bergantung padamu." Damar menjawab, "Iya, ibu tenang saja. Aku akan kembali dengan selamat. Dan sementara itu, keamanan ibu dan ayah terjamin jika kalian tinggal di sini. Dan bagaimana denganmu? Apakah kau berencana untuk langsung ke medan perang?" tanya Maya. Untuk sementara aku akan tinggal di kota LH, tapi di daerah yang lain. Aku butuh meningkatkan diri selama 30 hari ini, kata Damar sambil tersenyum. Ibu tidak perlu khawatir lagi, karena anakmu akan menjadi pahlawan bagi seluruh umat manusia. Dan ibu pasti bangga padaku. Siapa yang bangga? Maya mendengus.
Sebenarnya suasana hatinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya karena bujukan Damar. Maya berkata, pergi sana dan sibukkan diri. Biarkan ibumu sendirian. Damar datang hanya untuk menjenguk dan menemani orang tuanya. Setelah berbicara dengan ibunya, Damar bangkit berdiri dan berjalan keluar. Dewan dan yang lainnya juga sedang berbicara dengan orang tua mereka. Tidak banyak yang tahu bahwa mereka ini sebenarnya adalah Night Watcher. Hanya keluarga mereka yang tahu dan khawatir pada mereka. Ada juga yang merasa bangga. Kebanyakan orang sekarang hanya tahu bahwa para Night Watcher menjaga dunia dalam keheningan. Anak-anak mereka adalah Night Watcher, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Di suatu tempat, Wadi muncul dengan memakai topi dan sebatang rokok di mulutnya, seolah-olah terpisah dari makhluk sosial. Korek api yang dipegang olehnya terus membuka, menutup, dan membuka. Pandangan Wadi melirik kepada seseorang yang bertelanjang dada. Dia memegang pisau besar, dengan botol arak yang digantung di pinggangnya. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wadi saat ini. Setelah berada di markas Night Watcher selama beberapa waktu, Damar mengendarai mobil khusus punya Night Watcher, dan meninggalkan markas bersama yang lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Chris turun dari mobil dan melihat sekitarnya, kemudian dia berkata, "Ketua, kau menemukan tempat yang bagus." "Lumayan saja," Damar berkata, "Binar yang mengaturnya." "Baiklah, hari ini hari yang panjang dan melelahkan, semua orang beristirahat. Sisa waktu kita tidak banyak, yang sudah lelah cepat istirahat, yang lain latih diri," kata Lilia. "Pembantu akan datang pada besok pagi dan dia akan masak untuk kita. Pilih sendiri kamarnya." Sebenarnya Lilia ingin Damar untuk beristirahat. Damar telah membunuh 2 Gold Ghost, dia menggunakan semua energi Qi-nya, dia juga pasti lelah. "Iya," kata mereka secara bersamaan. Kemudian kembali ke dalam kamar masing-masing. Kamar Damar dan Lilia berdekatan, bahkan balkon mereka pun terhubung. Damar kembali ke kamarnya, dia memang merasa sedikit lelah. Damar meletakkan benda-benda yang dia bawa ke lantai kamar, lalu menempatkan tulang naga di ranjangnya. Red Lotus telah memberikan dia sebanyak 27 tulang naga, ada yang besar dan ada yang kecil. Damar tidak tahu apakah dia akan mencapai tingkat Undying Flame. Dan tentu saja, yang paling penting adalah dia juga tidak bisa sepenuhnya menyerap semua tulang-tulang ini pada saat ini. Kecepatan dia untuk menyerap sekarang menjadi jauh lebih lambat. Dia merasa bahwa dia bisa menyerap kelima tulang ini dalam waktu 30 hari merupakan hal yang bagus. Entah ada atau tidak, cara cepat untuk menyerap tulang naga ini. Damar duduk di atas ranjangnya sambil memegang tulang itu, dan bertanya kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya, dia tidak terlalu ingin iman untuk mati. Jika boleh, Damar tetap ingin untuk menggunakan jurus ini pada Purple Ghost demi iman. Namun, dia tahu, dia dengan Purple Ghost itu berbeda jauh. Damar merinding karena hanya melihat wajah Purple Ghost dalam sekilas saja. Dia bisa merasakan perbedaan dia dengan Purple Ghost. Dia bahkan tidak berani untuk menyerang. Dia memegang tulang naga, duduk, dan memejamkan matanya. Bersambung. 585. Matahari sudah terbenam. Damar menyerang dari markas Night Watcher hingga sampai di kota NJ, lalu balik dari kota NJ dan menempuh jalan ke negara O dalam sehari. Dia benar-benar merasa lelah. Namun Damar memilih untuk melatih diri daripada beristirahat. Tulang naga terserap sedikit demi sedikit, menyatu dengan Damar. Namun cukup lama, berbeda jauh dengan sebelumnya. Bahkan dulu Damar mampu langsung menyerap tulang. Waktu berjalan tanpa disadari. Yang Damar tidak tahu, bahwa Lilia yang berada di kamar sebelahnya sedang menerobos batas tingkatannya. Sebenarnya, tak hanya Lilia saja, Sally dan Chris pun mengalami hal ini pada waktu yang sama. Setelah pertempuran selama ini, mereka mampu meningkatkan tingkatan mereka di bawah tekanan. Mereka semua ini berbakat, apalagi Lilia,
yang berprestasi di bidang kedokteran dan telah mencapai tingkat puncak pada saat dia masih muda. Tapi tingkat puncak dan dewa itu sangat berbeda. Mereka tidak berada di tempat yang paling bahaya pada saat pertempuran, tidak mengalami kematian. Masih ada yang kurang. Banyak Night Watcher yang tewas pada hari ini, ada beberapa orang yang mencapai tingkat dewa pada hari ini, dan yang telah mencapai tingkat dewa merupakan orang-orang yang bertempur di tempat yang paling bahaya, yang mengalami serangan yang mematikan. Tapi yang bertahan pada situasi paling bahaya adalah anggota-anggota tim 11.762, yaitu Damar dan master tingkat dewa yang lainnya. Menurut Damar, Thalia dapat menyerap tulang naga dengan cepat itu karena dia telah melawan Red Ghost dalam waktu yang singkat. Karena Lilia bertempur di tempat yang relatif aman, tekanan mereka juga menjadi lebih ringan. Mereka memiliki kesempatan untuk menerobos, namun untuk meningkatkan tingkatan mereka merupakan hal yang sulit. Waktu berlalu dan tanpa terasa, sudah pukul 3 pagi. Damar membuka matanya, alisnya berkerut saat dia melihat tulang yang dipegang olehnya. Sebagian kecil dari tulang ini telah diserap oleh Damar, namun setelah itu kecepatan Damar untuk menyerap menjadi lebih lambat. Damar berdiri, dia merasa gelisah. Damar memperkirakan, karena dia telah melawan Gold Ghost, sehingga dia dapat menyerap tulang dengan cepat pada sebelumnya. Namun dengan kecepatan ini, masih sedikit lambat. Jika dia menyerap semua 27 tulang ini, dia merasa punya kesempatan untuk membunuh Purple Ghost itu demi iman. Aku harus mencari cara lain, pikir Damar. Damar memandang keluar jendela, dia melangkah ke arah balkon, dan duduk kursi yang ada di balkonnya. Tiupan angin laut yang lembut menyegarkan tubuh Damar yang tadinya masih lelah. Tiba-tiba, Damar mendengar suara bersin, dia menoleh ke samping dan melihat balkon sebelah. Kamar Lilia terbuka, Lilia kemudian keluar dengan baju tidur yang tipis. Karena selama ini Lilia terus mengikuti Damar dan timnya, sehingga dia terlalu sibuk untuk merapikan rambutnya. Lilia selalu mengikatkan rambutnya sebelumnya, dan dia telah melepaskan ikatan rambutnya pada saat ini. Wajahnya yang manis ini tetap cantik meski tanpa riasan. Lilia mengenakan sepatu sandal, memamerkan betis yang putih. Lilia berjalan dan mendekati Damar, lalu dia berbaring di kursi yang berada di samping Damar, dan dia berkata, "Ada apa?" "Tak bisa tidur." "Iya, aku memikirkan kau hingga aku tak bisa tidur." Damar tersenyum. Lilia menatap bintang-bintang di langit, dan berkata, "Sedikit lagi, aku akan mencapai tingkat dewa. Jika beruntung, aku bakal menyerap puluhan tulang dalam sekali seperti Thalia. Dan aku akan mampu untuk melawan Red Ghost." "Berhenti berpikir begitu banyak," kata Damar sambil tersenyum. "Damar, kau mempunyai satu kekurangan, dan aku tidak pernah mengatakannya." Lilia meneruskan, "Kau selalu begitu. Jika berkaitan dengan teman dan keluargamu, kau selalu berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kau sendiri saja. Tapi, sendiri itu tidak kuat, pada suatu hari, kau tidak akan bertahan. Maka, biarlah kami memberimu bantuan, dan terimalah bantuan dari kita." Damar juga menatap langit, dia berkata, "Kehidupan manusia di dunia ini akan jauh lebih sederhana jika tidak ada Ghost di dunia ini. Aku ingin mencapai tingkat dewa, aku ingin berdiri di sisimu, menghadapi semua ini bersamamu, dan bersama Thalia." Kemudian Lilia meneruskan perkataannya, suaranya sedikit bergetar, "Aku tidak mau Pak Iman mati, aku maunya dia hidup dengan aman. Namun, sisa waktu untuk kita itu tidak banyak. Jika aku menyerap semua 27 tulang-tulang ini, mungkin ada kesempatan untukku membunuh Ghost itu demi iman. Tapi sayangnya, aku tidak bisa," kata Damar. Lilia menghela napas, dia tiba-tiba bertanya, "Damar, apakah kau benar-benar suka padaku? Kau telah menyatakan cintamu kepadaku begitu banyak, apakah kau sungguh suka padaku?" Damar terdiam untuk sementara, lalu dia cepat berkata,
ketika aku menyatakan cinta padamu, itu memang serius. Apakah iya? Angin laut meniup rambut Lilia. Lilia menatap Damar dan berkata, jika begitu, setelah semua ini berakhir, aku akan membalas cintamu. Damar tampaknya sangat gembira. Benar katamu. Iya, aku berjanji padamu. Oleh karena itu, janganlah kau menyerang tanpa memikirkan hidupmu. Jika tidak bisa menang, mundurlah. Beri dirimu waktu untuk berkembang, ucap Lilia dengan serius. Mereka bertatapan, waktu seolah-olah berhenti. Lalu, Damar mengangguk, iya, aku akan jaga jarak. Aku tidak akan mengambil risiko kali ini. Jika dia bertempur dengan sekuat tenaganya, mungkin dia mampu membunuh satu Gold Ghost lagi. Tapi, itu bukan merupakan perubahan yang besar bagi manusia. Selama ada Gold Ghost yang menginjak tanah di bumi ini, umat manusia akan menderita. Iya, ada kesempatan untuk kita. Sekarang banyak yang mencapai tingkat super, dan beberapa master yang dulunya tersembunyi telah memunculkan diri dan membantu manusia. Masih ada kesempatan untuk kita. Dia lanjut berkata, aku juga mau mencapai tingkat dewa. Setelah dia berkata, dia bangkit berdiri dan menarik kursinya ke dekat Damar, lalu memegang tangannya Damar dengan erat. Lilia tersenyum, apakah kau masih ingat, waktu kita pertama kali bertemu? Iya, aku ingat. Damar teringat kenangan mereka pada masa lalu, itu waktu kita masih berada di kota YZ. Pada waktu itu aku hampir mati karena menggunakan jurus lonjakan kematian. Dan datanglah kau, yang menyelamatkan hidupku. Anita juga berada di situ pada saat itu, kata Lilia dengan bercanda. Damar berdeham, sudah, tidur sana. Lilia tidak berkata lagi, dia melepaskan tangan Damar, berdiri di belakangnya dan memijat kepalanya. Kau pasti lelah, kau harus beristirahat. Kau akan lebih fokus pada saat melatih diri jika kau istirahat terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di kota NJ, kasino di bawah tanah. Ada dua orang yang duduk seberangan di kasino bawah tanah itu, sepertinya sedang bermain kartu. Salah satu dari mereka adalah Dr. T, dan satunya lagi, jika Damar berada di sini pasti dia akan mengenalinya dalam sekejap bahwa orang itu adalah si penipu tua dari Sin City. Bersambung.